Pemirsa, meski kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang wanita yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas di Medan sudah berjalan selama 10 bulan, namun kasusnya hingga kini masih tertahan di tangan kepolisian. Pasalnya, pihak Kejaksaan Negeri Medan berulang kali mengembalikan berkas perkara pemeriksaan dengan alasan tersangka tidak bersedia mengakui perbuatannya. Sementara kuasa hukum korban menilai alasan jaksa sungguh tidak masuk akal. Ojahan Sinurat Sarjana Hukum pengacara korban dugaan pembunuhan Rusman Maralen Situngkir oleh istrinya yang juga seorang dosen menilai jaksa yang menangani perkara kliennya tidak profesional karena berkas perkara ini masih saja dinyatakan P19 atau belum lengkap dengan beberapa petunjuk jaksa yang menurut tim pengacara kurang masuk akal. Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diterima berkas perkara ini dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi atau P19 pada 7 November 2024. Sesuai petunjuk jaksa, penyidik kepolisian harus memeriksa kejiwaan tersangka serta menanyakan apa alat yang digunakan tersangka membunuh korban. Setelah penyidik memenuhi petunjuk jaksa pada 16 Desember 2024, berkas perkara kembali P19 atau dikembalikan kepada penyidik dengan alasan tersangka tidak mengakui perbuatannya dengan dalih korban meninggal karena kecelakaan. Padahal pasca tewasnya korban, pelaku sempat menolak petugas mengautopsi jenazah korban. Menurut Ojahan Sinurat kuasa hukum korban, alasan jaksa sangat tidak masuk akal. Karena mengakui atau tidaknya pelaku melakukan pembunuhan mestinya bisa dibuktikan di persidangan. Instruksi ini kan sudah berlangsung, rekonstruksi sudah dilakukan oleh kantor kepolisian. Nah, setelah kepolisian melimpahkan ke kejaksaan di tanggal 7 November kemarin, P19. P19-nya ada sekitar 13 petunjuk yang dilakukan oleh kejaksaan yang harus dilengkapi oleh kepolisian. Dan setelah dilengkapi kepolisian, sekitar tanggal 16 kemarin dilempahkan lagi ke kejaksaan. Ada beberapa poin petunjuk yang saya itu termasuk juga yang kurang masuk akal. Udah 8 bulan. Jadi saya lihat kasusnya ini berjalannya tapi lambat dia. Jadi harapan kami sebagai keluarga supaya Bapak Presiden Prabowo ikut membantu kami supaya kasus ini tuntas. Tersangka sebelumnya diduga telah merekayasa kematian suaminya yang sebelumnya dinyatakan tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya kecelakaan lalu lintas. Dan hasil autopsi polisi menyebut adanya sejumlah luka bekas dugaan penganiayaan di bagian tubuh dan kepala korban. Berdasarkan hasil autopsi inilah, pihak keluarga meyakini korban tewas bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan korban pembunuhan. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.